Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah karyanya di antara para bangsa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Men sano in corpore sano. Jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Tapi juga bisa terjadi sebaliknya. Di dalam tubuh yang sehat, tetapi bisa juga jiwa yang sakit, mental atau mens yang sakit. Pada hari ini Tuhan Yesus mengajak kita, meskipun dunia sedang dalam perhambaan, akan takut kepada kematian pada masa-masa ini, tetapi Tuhan Yesus menyentuh, mengangkat, dan membebaskan ketika kita melayani Dia. Marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, agar kita dipantaskan untuk menjadi pelayan Tuhan, meskipun di dalam situasi yang mengerikan, menakutkan seperti saat ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Intensi misa pada pagi hari ini, kita mohon rahmat kesembuhan bagi Ibu Susana dan Saudara Ignatius Rangga. Mohon kelancaran dalam wawancara kerja bagi Yesika. Semoga Tuhan menyertai dan memilihkan yang terbaik bagi dia. Mengucap syukur atas hari ulang tahun yang ke-32 bagi Karyadi Wono. Mohon berkat kelancaran dan karunia kesehatan bagi Fani, Sari, dan keluarga. Mohon supaya Tuhan menunjukkan kebenaran di dalam persidangan dari permohonan dari Menita Suteja. Mohon kesehatan dan kelancaran bagi keluarga Voni S. dan semua karyawan-karyawannya. Mohon berkat kesembuhan dan penyertaan bagi Bapak Uskup, para romo, dan saudara-saudari kita yang sedang dirawat di rumah sakit. Allah Bapa kami di surga, siapakah Engkau, sehingga memperkenankan kami ikut serta di dalam hidup dan pekerjaan-Mu. Kami mohon semoga perjanjian-Mu Kau perbaharui setiap hari, dan semoga kami semakin mengimani, dan Engkaulah Allah dan Bapa kami, demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya melalui kematiannya
Yesus memusnahkan dia, yakni iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, Yesus pun membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takut akan maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihinya, melainkan keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajah-Nya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada beribu angkatan, akan perjanjian yang diingatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap,
Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga Aku memberitakan Injil, karena untuk itu Aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, situasi pandemi sering menghinggapi diri kita, apalagi ketika rasa-rasanya bencana dan kematian sungguh semakin mendekat ke rumah kita. Maka ini bisa menyebabkan kita demam. Demam yang disebabkan oleh perhambaan, karena kita sungguh-sungguh dikuasai, diperintah oleh rasa takut akan kematian. Memang Tuhan datang, sebagaimana diserukan oleh Amsal, bahwa kita mestinya kebijaksanaan dan keutamaan Kristiani itu datang dari takut akan Tuhan, bukan takut akan kematian. Maka betapa pentingnya dalam situasi sulit seperti sekarang ini jiwa pelayanan tetap sungguh dibutuhkan untuk menghadirkan kasih Tuhan bagi sesama kita. Bentuknya bisa macam-macam. Tapi Injil hari ini mengingatkan bahwa ada demam-demam yang menyebabkan kita mengurung di dalam kamar, di dalam rumah, yang mana membuat orang menjadi takut untuk berjumpa, takut untuk melayani, takut untuk berbuat baik. Karena dikalahkan oleh takut akan kematian. Mertua Petrus sakit demam. Tapi kehadiran teman-teman Simon bersama Tuhan Yesus ke rumahnya, suatu kunjungan spiritual ketika Yesus diundang ke rumah, hadir dan menyentuh hidup kita. Ibu mertua Simon menjadi sembuh dari demamnya, bangkit dan melayani Tuhan. Betapa indahnya pelayanan yang lahir dari kesembuhan jiwa. Tetapi juga sebaliknya, betapa mengerikan ketika pelayanan-pelayanan, khususnya kami para tokoh agama dan Anda semua yang terlibat di dalam pelayanan, tentang adanya dua hal yang diingatkan oleh Tuhan Yesus melalui Injil Markus ini. Yang pertama, menyerukan Tuhan, berseru-seru tentang nama Yesus, tetapi jiwanya sakit dan dirasuki setan. Maka Tuhan Yesus mengingatkan supaya dia pergi, diam sebenarnya, atau kita menghindari. Jangan memperhatikan, meskipun Tuhan adalah sang kebenaran, tetapi ketika dikatakan oleh orang yang sakit dan kerasukan setan, maka Tuhan menjadi alat kekuasaan, alat kemarahan, alat kebencian, alat kejahatan, bukan Tuhan atas pelayanan kita. Dan yang kedua, bukan mengurung di dalam kamar, Tuhan Yesus pergi ke bukit yang sunyi untuk berdoa. Pandemi ini menjadi kesempatan karena menjadi bukit yang sunyi di mana kita bersama Tuhan Yesus masuk di dalam keheningan untuk berdoa. Dari situlah kita juga waspada karena godaan di dalam pelayanan ini adalah panggung. Karena ini adalah tampil
nama menjadi viral, terkenal di muka umum. Maka ketika Yesus dijumpai oleh Simon dan kawan-kawan, semua orang mencari Engkau. Yesus menjadi populer di awal karya kehidupannya. Tetapi Yesus mengajak untuk justru detachment, menyingkir, menjaga jarak dari popularitas, mewaspadai pujian-pujian dan keterkenalan di dalam pelayanan kita. Masuk kembali ke ruang hening berdoa dan menemukan kemurnian pelayanan bagi mereka yang membutuhkan. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus bersabda, mari kita pergi ke tempat yang sunyi untuk memberitakan Injil di sana, karena untuk itulah aku telah datang. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, Engkau melakukan keajaiban di tengah-tengah kami, berkat sabda penyembuhan-Mu melalui Yesus Putra Manusia. Kami bersyukur dengan permohonan, semoga sabdanya terdengar lagi di tengah-tengah orang yang kesepian dan takut untuk mendambakan kebahagiaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, dan khususnya bagi Anda yang sakit, Anda yang merindukan keselamatan, Anda yang sedang di dalam perjalanan, diberkati bersama keluarga Anda, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita diutus. Amin.